Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk kepada pertemuan yang kedua. Di pertemuan kedua, kita akan berbicara tentang keragaman biologi, seperti apa dan bagaimana. Kemudian karena keragaman biologi sebagai satu komponen unsur di dalam geopark, kemudian juga warisan geologi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Apa sebenarnya budaya itu? Nah, kalau kita berbicara tentang budaya, maka banyak definisi, tetapi saya lebih cenderung menggunakan salah satunya adalah dari Ki Hajar Dewantoro, salah satu Menteri Pendidikan kita yang pertama, Taman Siswa, pendiri Taman Siswa, bahwa kebudayaan adalah akal budi manusia yang dihasilkan dari satu proses perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat. Jadi bagaimana manusia menggunakan akalnya, ya, tetapi di dalam perjuangan kehidupannya itu ada dua pengaruh kuat. Apa itu? Waktu, yaitu di dalam konteks zaman, dan alam. Jadi alam di sini akan punya pengaruh, punya korelasi dengan budaya. Dan ini merupakan bukti kejayaan manusia ya, untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesulitan di dalam hidup dan penghidupannya. Nah, kalau melihat definisi ini, maka manusia di dalam perjuangannya untuk mendapatkan kehidupan yang baik akan dipengaruhi oleh dua komponen, alam dan yang satu adalah zaman. Ya, zaman itu terkait dengan perkembangan teknologinya. Jadi bagaimana uh, manusia bisa bertahan, bisa mengatasi berbagai rintangan di dalam hidup dan kehidupannya, ya, itu akan menghasilkan kebudayaan. Pada zaman yang lalu, zaman megalit misalnya, karena teknologi baru berkembang, maka berkembang budaya-budaya yang sederhana. Sekarang tentu budayanya berbeda, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita mengacu pada undang-undang tentang kemajuan budaya, ya, itu mengatakan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang terkait dengan cipta, rasa, dan karsa. Cipta, pemikiran, rasa adalah apa yang kita rasakan, karsa adalah hasil kerja kita. Jadi apa yang difikirkan itu adalah sebenarnya juga budaya, hasil pemikiran. Dan di situ akan menghasilkan dua wujud kebudayaan, yaitu sebagai benda tangible ataupun yang bersifat bukan benda atau intangible. Nah, kalau kita merinci lagi yang disebut tangible, budaya-budaya tangible atau artefak lah gampangannya itu, maka dikelompokkan menjadi benda cagar budaya. Artefak itu bisa berupa benda, bisa berupa bangunan, bisa berupa struktur, bisa berupa situs dan kawasan. Jadi ini adalah keragaman budaya, hasil olah cipta, rasa, dan karsa, yang mana di situ dipengaruhi oleh kondisi alam, kondisi zaman, akan menghasilkan kebudayaan baik tangible maupun intangible. Dan kalau kita berbicara tentang Kuncaraningrat ya, sorry, maka kita bisa lihat bahwa ini ada lingkaran dalam, ini lingkaran di luarnya, ini lingkaran paling luar. Nah, lingkaran paling dalam adalah pikiran-pikiran manusia, mind manusia. Ya. Ini akan menentukan bagaimana interaksi manusia dengan manusia lain, yang kemudian itu terwujudkan di dalam bagian yang paling luar yang paling bisa kita lihat, yaitu bisa di dalam bentuk bahasa, kesenian, ya, kemudian juga sistem pengetahuan, organisasi sosial, teknologi di situ. Ini unsur-unsur budaya, mungkin agama atau kepercayaan juga. Jadi apa yang difikirkan, ya, apa yang ada di dalam jiwa manusia, di dalam pikiran manusia, kemudian itu berinteraksi dengan alam dan manusia lainnya, maka akan menghasilkan unsur-unsur kebudayaan semacam. Itulah cipta, rasa, dan karsa. Dan itulah keragaman budaya. Keragaman-keragaman budaya ada yang bertahan
lama di dalam ratusan, mungkin juga ribuan tahun, itulah yang perlu menjadi warisan-warisan budaya, karena itu sudah terbukti eksis, terbukti tahan terhadap proses-proses tantangan baik zaman maupun alam. Kemudian ini bagaimana keterkaitan antara budaya dengan alam. Di dalam konteks ini adalah bumi, biologi itu, ya, bumi sebagai suatu sistem, dia ada prosesnya, ya, dia ada keragaman-keragaman biologinya. Nah, kemudian ini akan menghasilkan tentu di dalam proses-proses bumi itu ada keragaman-keragaman geologi menjadi situs-situs geologi. Ya. Nah, kemudian di situ tentu akan punya keragaman-keragaman geologi ini akan berbicara tentang sumber daya dan bencana. Nah, sumber daya dan bencana itu akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia, dan itu akan menghasilkan budaya-budaya di suatu tempat, di suatu masa yang tertentu, dan itu bisa menjadi situs-situs budaya. Dan itu bisa di kota, di desa, bisa di dalam bentuk bangunan, di dalam benda, tatanan, ya, struktur, dan lain sebagainya. Atau itu sebagai budaya yang intangible, di dalam bentuk nilai, norma, kebiasaan, agama, dan simbol-simbol yang lain. Dan itu tentu terkait dengan apa yang kita sebut sebagai sumber daya dan tantangan-tantangan alam, baik ataupun potensi alam sebagai sumber daya dan tantangan alam sebagai bencana. Nilai-nilai itu diadaptasi dan menghasilkan situs-situs budaya. Tetapi juga sisi lain bahwa persepsi budaya akan mempengaruhi bagaimana orang itu di dalam mengelola bumi. Jadi persepsi budaya di suatu kawasan, ya, akan punya pengaruh juga terhadap bagaimana manusia, masyarakat di situ mengelola bumi itu tadi. Jadi hubungan antara geoheritage, ya, dan budaya itu tentu beragam, dan tadi kita bisa lihat bagaimana persepsi mempengaruhi tentang pengelolaan bumi, dan bagaimana sumber daya dan kebencanaan juga akan mempengaruhi kebudayaan yang dilahirkan pada suatu kawasan. Geopark itu sebenarnya adalah suatu konsep pembangunan berkelanjutan, di mana di situ ada warisan-warisan geologi, ada keragaman-keragaman geologi, ada keragaman budaya, dan juga biologi. Nah, kita ingin tahu bagaimana keterkaitan antara keragaman-keragaman budaya yang ada di kawasan ini dengan keragaman geologinya. Oleh karena itu, kita coba akan lihat hal-hal tersebut di tempat ini. Nah, yang ketiga adalah keragaman hayati. Keragaman hayati itu apa? Keragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan adanya variasi makhluk hidup di dalam bentuknya, penampilan, jumlah, serta ciri-ciri yang lain. Kemudian keragaman hayati itu bisa keanekaragaman di tingkat gen. Nah, di tingkat gen, bisa juga di tingkat jenisnya atau spesiesnya, ya, atau di tingkat ekosistemnya. Jadi misalnya ekosistem pantai, ekosistem gunung, itu juga akan menghasilkan keragaman-keragaman hayati yang ada di situ. Ya. Kemudian juga bisa juga dihasilkan di dalam keragaman tingkat gen, seperti spesies kucing, ya, yang berbagai macam kucing itu. Ya. Jadi keragaman hayati itu bisa di dalam bentuk itu tadi. Tingkat keanekaragaman di tingkat gen, di tingkat jenis, atau di tingkat ekosistem. Sapi itu juga bermacam-macam. Kemudian kucing juga bisa bermacam-macam, tumbuhan juga bisa bermacam-macam, ekosistem juga bisa bermacam-macam. Itu adalah keanekaragaman hayati yang disebabkan terkontrol juga oleh kondisi-kondisi alam yang ada di situ. Nah, kalau ini menjadi sesuatu yang endemik, itu harus kita lindungi karena itu adalah sebagai ciri khas dari suatu kawasan. Nah, oke, kita berbicara
setelah kita tahu ada 3 komponen utama, geologi, biologi, dan budaya, kita berbicara tentang bagaimana melestarikan warisan-warisan itu tadi, sumber daya geologi. Nah, di dalam pelestarian sumber daya geologi atau konservasi geologi itu ada pengertian 5G. Pertama adalah geodiversity, tadi kita sudah bicarakan, adalah keragaman komponen geologi batuan mineral, ada 5 komponen itu tadi. Kemudian itu bisa dipilih menjadi geoheritage. Ya. Jadi geoheritage itu tentu adalah geodiversity yang punya nilai yang signifikan dan perlu dilindungi. Ya. Dan itu bisa diwariskan, ya. Perlu untuk diwariskan kepada generasi mendatang karena bisa nilai ilmiahnya, nilai edukasinya, mungkin juga keindahannya, atau mungkin bisa cepat rusak di situ. Nah, geoheritage itu juga bisa ditingkatkan menjadi geokonservasi. Ya. Jadi ini upaya perlindungan yang nanti bisa diakomodir di dalam tata ruang. Jadi kalau geoheritage itu lebih mengarah ke titik, ini sudah mengarah ke tata ruang. Kalau geokonservasi itu adalah upaya perlindungan aspek-aspek geologi penting yang di dalam kawasan lindung geologi. Kawasan lindung geologi itu biasanya ada yang namanya kawasan cagar alam geologi (KCAG) atau KBAG, kawasan tentang alam khas. Nah, ini ya, dari geoheritage bisa ditatakan menjadi geokonservasi, ini bisa dimanfaatkan, salah satunya adalah menjadi geopark. Nah, geopark itu tentu menyangkut di situ ada pelestarian, ada pemanfaatan, ada pengelolaan kawasan situs, ya, dan itu dilakukan secara holistik bersama dengan sumber daya alam lainnya, dan itu berbasis kepada pembangunan berkelanjutan. Nah, geopark sendiri itu nanti pengelolaan secara berkelanjutan itu, impact-nya tentu akan kita bisa manfaatkan menjadi geowisata. Ya. Jadi geowisata itu bisa memanfaatkan geodiversity-nya, bisa memanfaatkan geoheritage-nya, bisa memanfaatkan geokonservasinya, atau kawasan geoparknya sendiri itu tadi, ya, untuk apa namanya kegiatan-kegiatan wisata yang berbasis kepada apa keragaman keragaman biologi dan budaya yang ada. Dan geoturism ini tentu menjadi aspek ekonomi penting di dalam menggerakkan geopark. Bagaimana masyarakat bisa berdaya, bagaimana komponen-komponen masyarakat bisa sejahtera itu melalui kegiatan-kegiatan salah satunya ini. Dan ini adalah impact ya. Impact dari pengelolaan bumi yang bagus, maka akan menghasilkan quality tourism di dalam geotourism itu tadi. Ujungannya adalah bagaimana celebrating earth heritage, ya, alamnya terjaga, manusia di situ sejahtera. Ini hal penting kalau kita mau melangkah di dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan di dalam konteks global. Yang kedua, kita bicara tentang warisan geologi. Ya. Tentu ini adalah bagian daripada keragaman geologi yang sudah kita sortir dan kita pilih karena punya nilai ilmiah, punya nilai apa namanya edukasi, mungkin punya nilai wisata, ya, atau mungkin ya nilai-nilai penting yang akan bisa apa mengalami suatu degradasi sehingga perlu kita lindungi. Ya. Tadi saya kira sudah kita singgung biodiversity itu apa, keragaman geologi, kemudian geoheritage adalah warisan geologi, maka itu tentu adalah berbeda. Kalau geodiversity menyangkut ini, ya, ini dilakukan tentu melalui suatu proses penelitian, ya keragaman-keragaman itu, ya, dan ini adalah merupakan kekayaan hayati, kekayaan hakiki dari suatu kawasan, suatu daerah. Ya. Nah, kemudian ini bisa ditetapkan dengan yang namanya kawasan yang nanti akan menjadi kawasan geoheritage, menjadi warisan geologi. Ini tentu dari geodiversity yang kita nilai punya nilai lebih. Nah, nilai lebihnya itu apa? Dia adalah rekaman dari peristiwa bumi, ya, sehingga perlu dilindungi, dan itu bisa nilai lebihnya itu bisa karena nilai ilmiah, bisa karena keindahannya, bisa karena nilai budayanya, bisa karena punya untuk keindahan jadi punya untuk wisata,
kemudian juga ada lingkungan di situ, ya. Sehingga ini perlu kita lindungi. Jadi geoheritage adalah geodiversity yang punya nilai lebih, ya, sehingga perlu kita lindungi untuk apa? Untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, nilai itu adalah ada nilai ilmiah, nilai estetika, budaya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah piramida bagaimana keterkaitan antara geodiversity dan geoheritage. Ya, dari geoheritage itu geodiversity ada inventarisasi, kemudian untuk menjadi geoheritage tentu ada pengkriteriaan, pembandingan, dan pengklasifikasian sehingga mana menjadi geoheritage itu tadi. Nah, kemudian ini kalau mau ditingkatkan menjadi geokonservasi itu perlindungan dan pelestarian, ini sudah menyangkut tentang kawasan dan ini terkait dengan nanti bisa dimanfaatkan untuk tata ruang dan ini bisa ditingkatkan kembali menjadi yang namanya geopark sebagai konsep pembangunan kawasan berkelanjutan, ya, dengan tujuannya adalah untuk konservasi, untuk edukasi dan pariwisata itu tadi. Jadi ini tentu puncak dari aktivitas. Makanya untuk kita bisa bayangkan bagaimana mengembangkan suatu geopark di suatu kawasan itu tidak sederhana karena ini adalah puncak, ya, puncak dari satu proses yang lama. Bagaimana meneliti, menginventarisasi, kemudian ditingkatkan mana yang punya nilai bagus, kemudian mana yang harus dikonservasi, barulah naik menjadi geopark. Oleh karena itu, kalau suatu daerah sudah menjadi geopark, pasti itu harus dijaga dengan bagus. Nah, ini potensi warisan geologi Indonesia karena apa? Karena tadi kita bisa lihat kondisi geologi Indonesia semacam itu dihasilkan dari interaksi lempeng-lempeng ini. Sehingga apa? Indonesia itu memiliki aneka jenis batuan yang sangat tua, ya, dari Kambrium sampai sekarang, kemudian Gunung Alpi aktif pada 127, ya, ada bentang alam karsnya, juga ada undang-undang sungainya, ada bentang-bentang alam yang unik, mungkin ada gumuk pasir, ada danau, air terjun, dan lain sebagainya. Kemudian juga mempunyai apa namanya fosil tunjaman, bekas-bekas tunjaman masa lalunya. Nah, oleh karena itu, ini tentu menghasilkan potensi warisan geologi yang tadi kita inventarisasi sekitar 110. Nah, ini bagaimana satu proses, ya, dari keragaman geologi menjadi warisan geologi. Ya. Jadi dari keragaman geologi itu kemudian dibuat satu apa namanya uh, uh, klasifikasi, pembandingan begitu, mencari nilai-nilai yang bagus. Nah, itu kemudian diusulkan menjadi yang namanya geoheritage dan itu harus dilakukan melalui satu surat yang langsung dari gubernur, ya, ada dokumen yang mengikuti dokumen itu sendiri, ya. Kemudian di situ ada pengkriteriaan, pembandingan dan klasifikasi. Pembandingan itu nantinya akan menjadi warisan itu apakah bernilai lokal, nasional atau internasional. Kalau itu ada peringkat nasional, maka bisa menjadi geopark nasional. Kalau di situ ada international value geoheritage-nya, maka bisa diangkat geopark itu menjadi nilai UNESCO Global Geopark. Jadi semacam itu, dan di dalam proses apa namanya menjadikan dari keragaman geologi menjadi warisan geologi juga perlu verifikasi lapangannya, ada fokus grup disampaikan kepada masyarakat, ini loh tanahmu akan menjadi warisan geologi, apakah boleh apa enggak, kalau boleh berarti harus ada kerjasama di situ, kalau tanah punya pemerintah daerah atau pemerintah desa itu mungkin tidak ada masalah, tapi kalau punya pribadi itu tentu harus didiskusikan. Ya. Nah, itu prosesnya dan ini biasanya cukup lama, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah, bagaimana mewujudkan kajian-kajian dari keragaman geologi menjadi warisan geologi itu tadi. Nah, kemudian tadi kan kita bicara tentang apa namanya tahapan-tahapan di dalam pengembangan geopark gitu, ya. Jadi penetapan geoheritage, jadi dari
geodiversity menjadi penetapan ini berdasarkan Permen SDM nomor 1 tahun 2020. Kemudian juga setelah kalau ada sudah ini harus ada membuat namanya rencana induk pengembangan geopark. Ya, jadi bagaimana mengintegrasikan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam kawasan itu. Tentu ini berpedoman kepada RAN geoparknya. Kemudian di situ diajukan kalau sudah punya dua hal ini, ada warisan geologi, ada master plan-nya, maka bisa diajukan oleh siapa? Yang mengajukan tentu adalah pemerintah daerah yang disetujui oleh gubernur begitu kepada Menteri SDM. Nah, nanti dari SDM itu melakukan kajian-kajian, kemudian verifikasi, validasi dan lain sebagainya. Dan apakah itu memenuhi sebagai geopark nasional ataukah tidak, dan itu harus memenuhi pedoman yang ada. Ya. Kemudian juga ada pengelolaan geopark, di situ juga ada. Ya, jadi ada beberapa permen, baik SDM, kemudian permen terkait dengan RAN itu oleh Bappenas, kemudian terkait dengan pengelolaan geopark itu sebagai objek destinasi wisata itu ada permen Kemenparekraf. Jadi perlindungan secara nasional sebenarnya sudah mencukupi untuk pengembangan geopark. Nah, kemudian ini bagaimana arah pengembangan dan pemanfaatan situs warisan geologi atau geoheritage tadi. Ya, dari warisan geologi, kemudian bisa dikembangkan atau dimanfaatkan. Ya. Acuannya adalah tata ruang tentu di suatu daerah. Kemudian mungkin di situ bisa ditingkatkan menjadi konservasi geologi. Ya, atau bisa juga sebagai geopark. Jadi nanti warisan geologi itu bisa sebagai geopark, sebagai laboratorium alam kebumian atau laboratorium alam geologi, atau tempat yang dikonservasi saja. Fungsinya nanti sebagai edukasi, research, atau wisata. Dan tentu di situ harus ada manajemen pengelolaan, ya, ada badan pengelola yang bekerja secara efektif untuk mengembangkan kawasan itu. Nah, kemudian apa sih pentingnya konservasi geologi itu? Kenapa kok perlu konservasi geologi? Jadi banyak, setidaknya ada 5 hal kenapa konservasi geologi itu penting. Yang pertama, bahwa tadi kita tahu bahwa komponen-komponen geodiversity itu ada yang punya nilai tinggi. Ya, dan itu rentan. Sehingga itu perlu dilindungi. Ya. Dan kerentanan di dalam konteks biodiversity itu akan bersifat permanen. Kalau rusak itu permanen. Batu hancur nggak bisa dibikin lagi. Berbeda dengan tanaman yang hilang, kalau kita masih punya benihnya masih bisa ditanam. Tetapi kalau itu singkapan hancur, kars itu hancur, batuan itu hancur, ya udah nggak bisa dicipta kembali. Dan itu adalah jutaan tahun yang lalu. Sehingga ini penting, ya, perlu untuk dikonservasi. Kemudian geodiversity juga punya nilai pengetahuan tadi saya kira, dan itu terkait dengan kehidupan manusia secara berkelanjutan. Bagaimana misalnya suatu bentang alam fluvial, di situ ada kehidupan manusia, kalau itu tidak dilindungi, ya tentu itu akan berpengaruh terhadap hal-hal semacam itu. Atau mungkin satu situs geologi juga di situ punya nilai budaya, punya nilai budaya, sehingga perlu untuk dilakukan perlindungan. Dan itu juga bisa dipakai landasan di dalam pembangunan geowisata. Dan sekarang itu ada perubahan paradigma di dalam pengelolaan sumber daya alam itu dari ekstraktif ke konservasi. Jadi yang tadinya sumber daya alam itu mineral dan lain sebagainya, yang penting diekstraktif, ditambang begitu. Sekarang ada kecenderungan berubah ke konservatif untuk meningkatkan nilai tambah dari potensi-potensi itu, ya, sehingga ini sejalan dengan konsep green economy, pembangunan berkelanjutan dan seterusnya. Dan ternyata kalau dikonservasi bukan berarti nilainya berkurang, tapi kita bisa lihat bahwa itu akan meningkatkan nilai dari objek yang kita konservasi. Nah, cuma memang proses itu menjadi perlu kedetailan, perlu ketelatenan untuk mewujudkannya. Ini keterkaitan antara warisan geologi
cagar alam geologi ya dan geopark. Jadi dari keragaman geologi menjadi warisan geologi. Dari warisan geologi juga bisa langsung menjadi geopark atau mau ditingkatkan menjadi geokonservasi sebagai kawasan cagar alam geologi, bisa sebagai KPAK atau KCAG, dan itu bisa menjadi dasar hukum di dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan. Jadi masuk di dalam tata ruang. Jadi biasanya ini yang bisa masuk. Ini juga akan menjadi lebih kuat. Jadi kalau suatu geopark sudah punya ini, ya, KCAG itu, ya, cagar alam geologi itu tadi, maka itu bisa masuk ke di dalam tata ruangnya, di dalam perdanya, di dalam tata ruang, dan lain sebagainya. Dan ini nanti tentu dimanfaatkan untuk geowisata. Tentu tujuan akhirnya adalah ekonomi masyarakat sekitar. Oke ya, jadi langkah bagaimana keragaman biologi menjadi warisan. Warisan bisa menjadi geopark atau menjadi cagar, dan itu akan menjadi lebih kuat. Dan itu konteksnya tentu tujuan akhirnya adalah masyarakat menikmati keberadaan itu tadi. Ini nilai penting warisan geologi. Ya. Jadi kita bisa lihat ini di Raja Ampat, ini di Merangin, ya ini kawasan Kars, begitu. Ya, ini tentu situs-situs warisan geologi itu bisa punya peran penting di dalam pengembangan pendidikan dan riset, sehingga perlu dikonservasi. Hal-hal semacam ini juga bisa menimbulkan rasa bangga masyarakat lokal. Misalnya suatu kawasan itu adalah merupakan bukti sejarah bumi tentang pentingnya suatu proses rekaman tentang dulu adalah dasar samudra, dasar laut yang dalam, yang sekarang terekspos, ya, tentu itu akan menjadi suatu kebanggaan. Oh, bahwa batuan di tempat saya adalah batuan tertua di Pulau Jawa, batuan tertua di apa, gitu, dan lain sebagainya. Itu akan menimbulkan rasa bangga pada masyarakat di sini. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk pertimbangan ekonomi secara berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan geowisata. Ini contoh KCAG ya, cagar alam geologi pertama di Indonesia tahun 2006. Keberadaan KCAG pertama itu adalah di Kebumen, di Karangsambung tepatnya. Ya. Ini salah satu KCAG, cagar alam geologi, salah satu geosite-nya ini. Dan ini adalah bukti dari warisan geologi tentang endapan-endapan samudra masa lalu berumur kapur karena ada fosil-fosil radiolarianya. Dan ini juga dulu 4.000, sekarang berada di permukaan. Tentu menyimpan suatu proses evolusi bagaimana pengangkatan lantai samudra, sehingga ini tentu perlu diselamatkan, ya, perlu dikonservasi, ya, untuk keperluan riset, pendidikan, dan juga bisa dikembangkan tentu sebagai tempat geowisata. Tetapi juga ancaman-ancaman terhadap warisan geologi juga tidak kecil, baik alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur, barangkali karena ada jalan. Nah, hal-hal ini menjadi ancaman. Kemudian barangkali penambangan-penambangan ilegal yang berkembang, baik mineral industri maupun mineral logam, itu juga akan menjadi ancaman. Nah, ini tentu harus diantisipasi di dalam kerangka tata ruang. Nah, di dalam tata ruang itulah yang kemudian dituangkan melalui KCAG itu tadi. Selain itu juga budaya masyarakat, persepsi budaya masyarakat juga perlu kita tingkatkan, bagaimana